Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, itu Tuhan, sebuah seruan dari murid yang selalu dekat dan selalu diajak untuk mengalami pengalaman-pengalaman khusus seperti pengalaman transfigurasi, yaitu Yohanes. Dialah yang lebih dulu memastikan bahwa yang sedang berbicara dengan mereka dan yang menyuruh mereka untuk menebarkan jala sekali lagi itu adalah bukan orang lain, tetapi adalah Tuhan Yesus. Sebuah seruan yang nampaknya kalau dibaca secara tertulis kita tidak merasakan istilahnya semangatnya. Tetapi kalau kita misalnya menonton sebuah drama yang mengisahkan tentang kisah ini, tentu kita akan lebih memastikan bahwa ini bukan seruan biasa. Seruan yang penuh sukacita dan penuh kegirangan. Maka intonasinya, volume suaranya, gesturnya pasti akan nampak di sana. Karena ini bukan seruan, itu Tuhan, lemas. Enggak ada gairahnya, enggak ada semangat. Tapi ini adalah seruan dari seseorang yang mula-mula tidak tahu itu Yesus. Tapi kemudian matanya terbuka. Kenapa? Karena Yesus mengatakan sesuatu, mengajari mereka, dan apa yang diajari itu benar-benar terjadi. Mereka kemudian mendapatkan banyak ikan, 153 ekor. Jadi ini seruan kegirangan, seruan di mana apalagi mereka sedang dalam kedukaan, kehilangan tokoh penting, guru. Jadi ini seruan yang luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Ini juga dirasakan oleh Petrus. Petrus yang tidak berpakaian. Dia meloncat dari perahu lalu kemudian kemana dia pergi? Apakah dia berenang-berenang saja? Ayo coba dijawab. Setelah dia turun dari perahu, menenggelamkan diri ke ke air, dia bergerak ke mana? Berenang menuju kepada Yesus. Dialah lebih dulu sampai kepada Yesus. Yesus itu berada di darat. Murid-murid lain itu sedang di perahu yang sedang menarik jala yang sudah penuh dengan ikan. Coba bayangkan. Maka ini bukan sebuah seruan biasa, itu Tuhan. Karena sesudah mendengar itu Tuhan, Petrus itu loncat dari perahu. Kemudian dia berenang lebih dulu sampai kepada Yesus yang ada di darat itu. Ini persis sama ketika dia mendengar kisah kebangkitan melalui mulut Maria Magdalena. Mereka berlari-lari, kemudian murid kesayangan itu tidak masuk, tapi Petrus yang lebih dulu masuk. Ya, ini. Jadi itu Tuhan, lalu kemudian dengan semangat mendapatkan Tuhan. Ini menurut saya, ini menjadi inti dari kisah Injil ini. Itu Tuhan. Pengalaman ini juga dialami oleh Yakub dalam kitab Kejadian bab 28. Kalau saya nggak salah. Nanti coba dilihat lagi, benar enggak Romo omong kisah Yakub di ayat yang 28. Ketika Yakub itu pergi untuk ke Haran menjumpai sang kekasihnya, dia bermalam di Betel. Betel itu rumah Tuhan. Ketika dia menginap bermalam situ, dia bermimpi ada tangga yang menghubungkan surga dan bumi. Dan dia mengatakan, ternyata di sini pun ada Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Aku tidak tahu, aku tidak mengetahuinya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, juga hal yang sama dirasakan dalam kisah tentang Kenisa Bait Allah terbelah atau terbagi menjadi dua. Ketika Yesus mengakhiri kehidupannya, tabir Bait Suci terbelah dua itu mengatakan
tentang makna bahwa Tuhan Allah tidak lagi disekat-sekat dalam ruang dan waktu. Ruang Maha Kudus di Bait Allah itu sudah terbuka. Itu artinya apa? Semua orang bisa melakukan akses langsung untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu. Biasanya ruang Maha Kudus itu hanya dimasuki oleh imam agung setahun sekali. Tapi dengan terbelahnya menjadi dua, itu pertanda bahwa orang atau semua orang boleh menemui ruang Maha Kudus itu. Simbol kehadiran Tuhan itu kapan dan di mana saja. Tidak ada lagi pemisahan. Maka ruang kehidupan kita, kapan dan di mana saja kita berada, merupakan kesempatan bagi kita untuk menunjuk itu Tuhan. Tuhan hadir. Dan Yesus hadir ketika para murid semalaman tidak mendapatkan hasil. Malam yang tidak ada hasil. Seperti berada di sebuah padang kehidupan. Dalam keterbatasan, dalam kelemahan. Yesus datang menghadiri diri untuk menemui mereka di dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Kisah Injil hari ini diakhiri dengan percakapan antara Yesus dan Petrus setelah mereka kenyang. Biasanya ibu-ibu kalau sudah kasih kenyang anak, kasih kenyang suami, baru mulai meminta sesuatu. Suami tidak bisa menolak, anak-anak pun tidak bisa membantah karena sudah kenyang. Yesus pun menggunakan metode itu. Kasih kenyang dulu, baru kasih tugas, itu gampang. Tapi kalau suruh menyuruh seseorang dalam keadaan lapar, tentu akan protes. Yang mudah menjadi sulit. Tapi kalau sudah kenyang, apalagi minum anggur, yang sulit menjadi mudah. Maka terjadilah percakapan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? 3 kali. Dan Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu kemudian 3 kali juga Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ini menurut penafsir mengatakan ini proses pemulihan. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali dipulihkan kembali oleh Yesus dengan pertanyaan 3 kali dan 3 kali penugasan. Ini mau mengatakan kepada kita karena ini berhubungan dengan satu konteks. Yesus yang menampakkan diri itu berarti penugasan ini berhubungan dengan kesaksian Petrus. Karena dia selalu menyangkal tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Diberitahu oleh perempuan Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Kenapa? Dalam tradisi Yahudi, kalau perempuan yang bersaksi itu kesaksian mereka itu bohong. Maka mereka tidak percaya. Maka kali yang ketiga ini Yesus menampakkan diri kepada Petrus untuk memulihkan kembali imannya, kesangsiannya kepada Yesus. Dan Yesus menyerahkan tugas kegembalaan. Setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, kapan dan di mana saja dalam kehidupan kita sehari-hari, menuntut kita untuk mengalami dan melakukan proses perubahan, transformasi. Kita menjadi manusia baru. Nah, kapan kita mengalami kehadiran Tuhan? Bapak Padang Gurun yang hidup pada abad yang ketiga mengajarkan, hanya di dalam keheningan. Kalau orang mampu menciptakan ruang keheningan dalam batin, maka dia setiap hari dan kapan saja bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam keheningan. Karena itu mereka mengajarkan, di saat telingamu tertutup untuk tidak mendengar lagi gosipan orang, cerita orang. Ketika matamu tertutup untuk tidak lagi melihat orang-orang yang kamu benci. Ketika mulutmu tidak lagi mengatakan sesuatu yang menyakitkan orang. Di saat itu engkau hanya berjumpa dan bertemu dengan dirimu sendiri di dalam keheningan. Dan Tuhan ada di dalam itu. Mari kita menyatakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan tidak lupa mengatakan di ruang kerja kita, di kamar makan,
tempat kerja di mana saudara berada, itu Tuhan. Amin.